wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan satu materi dengan judul Kebijakan Digital. Apa sih kebijakan digital itu? Kebijakan digital adalah seperangkat aturan, pedoman atau strategi yang dibuat oleh pemerintah, lembaga atau organisasi untuk mengatur penggunaan teknologi digital dan internet. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berlangsung secara aman, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dunia saat ini menjadi semakin digital karena pengembangan teknologi yang semakin pesat. Akibatnya, orang biasanya memiliki gaya hidup baru yang bergantung pada perangkat elektronik mereka. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian tingginya kebutuhan manusia. Manusia dapat menggunakan teknologi untuk mempermudah berbagai tugas. Peran besar teknologi ini membawa peradaban manusia ke era digital. Era komputer dan internet telah membawa banyak perubahan positif yang dapat kita manfaatkan. Namun, pada saat yang sama, era digital juga memiliki banyak konsekuensi negatif yang menimbulkan tantangan baru bagi kehidupan manusia di era digital. Selain itu, banyak bidang termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi telah menghadapi tantangan di era modern. Kemunculan teknologi digital yaitu jaringan internet, terutama teknologi informasi komputer, mengawali era digital. Media di era digital baru memiliki fitur yang dapat diubah, seperti jaringan atau internet. Karena pergeseran budaya dalam penyampaian informasi, media massa beralih ke media baru atau internet. Internet di sisi lain membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat. Semakin canggihnya teknologi digital saat ini membuat perubahan besar terhadap dunia, dan lahirnya berbagai jenis teknologi digital yang semakin maju telah menyebabkan banyak perubahan. Orang-orang sekarang dapat mengakses informasi dengan berbagai cara, dan mereka dapat menggunakan fasilitas teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Privasi orang seolah-olah hilang di era digital. Semua orang di internet dapat dilacak berdasarkan hobi dan kebiasaan berselancar mereka karena data pribadi disimpan di otak komputer. Namun, era digital sudah merupakan konsekuensi dan bukan masalah siap atau tidak. Di tengah-tengah kehidupan manusia, teknologi akan terus bergerak. Karena itu, menguasai dan mengendalikan teknologi dengan benar adalah satu-satunya cara untuk memaksimalkan manfaatnya. Era digital sedang berjalan sepenuhnya ketika internet mulai menjadi sesuatu yang umum, bukan hanya hobi. Kebanyakan orang saat ini selalu membawa setidaknya satu perangkat media digital di saku, tas, atau ransel mereka. Menggunakan teknologi untuk berkomunikasi di tempat kerja, dalam perjalanan, dan bahkan saat keluar untuk makan malam atau berbelanja, bermain video game atau streaming acara, serta berinteraksi lagi dengan media digital. Media digital berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan cara orang berinteraksi dengannya. Di masa depan, kemungkinan penggunaan media digital harian kita akan semakin meningkat, terutama karena pengembangan dan integrasi teknologi holografi dan kecerdasan buatan atau AI ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Berbagai platform, situs web, dan teknologi adalah contoh media digital. Media digital memiliki beberapa manfaat ketika digunakan dalam berbagai sektor kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Manfaat media digital telah memiliki dampak yang signifikan pada banyak industri dan telah memberikan orang dengan berbagai kesempatan untuk monetisasi bakat mereka. Selain itu, media digital telah melahirkan profesi yang sama sekali baru. Pengguna dari berbagai lapisan masyarakat membawa pelanggan ke gaya hidup dan budaya yang berbeda. Selain itu, profesional media digital dapat bermanfaat
pengkodean sumber terbuka dan teknologi yang mudah diakses, seperti ponsel untuk merekam acara, film, atau podcast mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa biaya. Saat ini, sebagian besar jenis media digital termasuk dalam salah satu subkelompok utama berikut. Yang pertama ada suara. Radio digital, podcast, dan buku audio adalah contoh media audio digital. Puluhan juta orang Amerika berlangganan layanan radio digital seperti Apple Music, Spotify, Tidal, Pandora, dan Sirius, yang menawarkan berbagai stasiun musik dan memungkinkan pengguna mendengarkan database jutaan lagu sesuai permintaan. Yang kedua, klip video. Banyak platform media digital bersifat visual, termasuk layanan streaming film dan televisi seperti Netflix. YouTube yang menyimpan miliaran video adalah salah satu pemain terbesar dalam media digital visual. Situs web ini dimulai pada tahun 2005 dan merupakan salah satu tujuan web paling populer. Media sosial. Situs seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Snapchat, serta media sosial lainnya memungkinkan pengguna berinteraksi satu sama lain melalui kiriman teks, foto, dan video, serta meninggalkan suka pada komentar untuk membangun diskusi tentang topik seperti politik, budaya pop, olahraga, berita, dan peristiwa sehari-hari. Iklan. Pengiklanan telah memasuki dunia media digital dengan memanfaatkan ruang iklan dan kolaborasi pemasaran sebanyak mungkin. Iklan pop-up dan putar otomatis tidak lagi digunakan di internet, membuat situs web awal penuh dengan iklan dan menarik pengguna. Sebaliknya, pengiklanan mencari konten asli dan strategi lain untuk membuat pelanggan tetap menginvestasikan uang mereka tanpa terlalu banyak menjual barang mereka. Pemanfaatan teknologi digital. Literasi teknologi digital di era global menawarkan lebih dari sekedar penggunaan teknologi untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya dilakukan dengan tangan seperti mengolah data atau kata, mengambil informasi, menyajikan pengetahuan, dan berkomunikasi satu lawan satu. Kini memungkinkan orang untuk dengan mudah berpartisipasi dalam pengalaman dan jaringan global canggih yang ditawarkan oleh dunia kabel kita. Dalam 10 tahun terakhir, banyak yang telah dipelajari tentang potensi penggunaan teknologi dalam pendidikan. Para pendidik dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memadukan media dan teknologi digital dengan perkembangan global untuk abad ke-21 jika mereka ingin benar-benar mentransformasikan pengajaran dan pembelajaran di era global. Bagaimana teknologi digital dan media membantu pembelajaran global untuk peserta didik memahami dan berkontribusi terhadap kekayaan dan kompleksitas dunia kita yang luas, antara lain. Yang pertama, meningkatkan literasi media. Membantu peserta didik menemukan, mengakses, menganalisis, dan menilai media global termasuk sumber berita internasional untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana dan mengapa berbagai peristiwa masyarakat, komunitas, dan budaya dipresentasikan di media global dan bagaimana hal ini mencerminkan konteks yang berbeda dan berdampak pada pemahaman lintas budaya. Yang kedua, temukan perspektif individu tentang masalah global. Memberikan akses kepada peserta didik ke perspektif dari negara lain melalui media digital yang dibuat oleh individu seperti postingan blog, podcast, dan video, serta diskusi melalui papan komentar. Konferensi video dan berbagai alat teknologi kolaboratif. 3. Penggunaan jaringan pengetahuan internasional. Karena jaringan global tempat data dikumpulkan dan dianalisis, itu membantu peserta didik memahami kekuatan kecerdasan kolektif. Peserta didik dapat menangani masalah di seluruh dunia dengan pemahaman lintas budaya, berkolaborasi dengan tim dari seluruh dunia, dan mensintesis pengetahuan dari berbagai budaya. Yang keempat, melibatkan khalayak di seluruh dunia melalui penerbitan online. Saat ini, peserta didik tidak hanya harus berbagi ide dan penelitian mereka melalui teknologi di perguruan tinggi atau di kelas,
Tetapi mereka juga harus berbagi pembelajaran mereka dengan orang-orang di seluruh dunia melalui alat penerbitan online dan situs web. 5. Menggunakan kekuatan simulasi virtual untuk memahami kompleksitas dunia dan menciptakan solusi. Peserta didik dapat menguji teori global sambil membenamkan diri di dalam konten. Target melalui penggunaan realitas virtual, permainan, dan aplikasi pemodelan yang menyimulasikan pemahaman dunia nyata melalui teknologi. Manfaat media digital. Media digital mencakup semua yang kita konsumsi secara online melalui perangkat seluler, tablet, PC, dan komputer desktop. Dengan kata lain, ini adalah penyebaran data digital melalui antarmuka teknologi, sehingga khalayak sasaran melihat data dengan cara yang menarik dan menguntungkan. Dunia usaha semakin bersemangat untuk memanfaatkan pertumbuhan industri media digital dengan memaksimalkan investasi mereka. Untuk memenuhi kebutuhan ini, konten baru seperti situs web yang mempromosikan merek perusahaan atau edisi digital majalah dan surat kabar harus terus diperbarui. Karena kemajuan teknologi, khususnya media digital, semakin banyak masyarakat yang beralih ke layanan media, hiburan, dan informasi. Selain itu, ada perubahan mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak cara orang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Permintaan akan informasi instan, waktu yang diperlukan untuk terhubung semakin singkat. Salah satu manfaat media digital dalam bidang perdagangan antara lain, pemasaran digital telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini menjadi sangat penting bagi persepsi pelanggan terhadap suatu perusahaan. Dalam menjalankan bisnis, harus memiliki strategi pemasaran digital yang baik. Seiring dengan masuknya internet ke setiap aspek kehidupan modern, pentingnya periklanan online menjadi semakin jelas. Dalam bidang pendidikan, pemanfaatan media digital dapat berupa kutipan audiovisual dari film dokumenter, film, dan sumber lainnya, serta e-book yang dapat digunakan di ruang kelas, institusi, dan tempat kerja. Penerbit terkenal juga merasa tertarik dengan gagasan media digital sebagai alat untuk mendorong materi bacaan dan mempelajari yang mereka tawarkan. Pemahaman masyarakat tentang keuntungan media digital sangat dipengaruhi oleh pergeseran dari membaca cetak ke digital. Melalui proyek visi baru untuk pendidikan, media digital dapat membantu pendidikan dan pembelajaran seumur hidup untuk membangun dan menyediakan keterampilan untuk masa depan. Saat ini, lingkungan kerja membutuhkan kemampuan tingkat tinggi dalam hal seperti analisis dan komunikasi interpersonal, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan memahami tentang cara menggunakan berbagai media teknologi adalah keterampilan yang sangat penting. Media dan teknologi digital dapat membantu mengurangi disparitas keterampilan dengan memfasilitasi pendidikan formal dan informal. Kami memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak orang dengan materi pembelajaran yang lebih baik dan lebih murah. Penggunaan media digital dapat membantu pembelajaran seumur hidup dengan berbagai cara, seperti memasukkan teknologi ke dalam platform pembelajaran populer dan menggunakannya untuk tujuan pendidikan, seperti mengajar, bimbingan, dan pembinaan. Tujuan lain yang berkembang dari media digital adalah menarik dan merekrut karyawan, khususnya profesional muda yang memahami teknologi. Memanfaatkan beragam sumber daya manusia yang tersebar di berbagai industri adalah cara lain untuk memenuhi kebutuhan akan keterampilan baru dan memberikan peluang bagi karyawan untuk maju. Manfaat lain dari munculnya media digital memudahkan interaksi sosial dan memungkinkan persahabatan tetap terjaga tanpa mengenal waktu dan jarak. Mereka yang tinggal di daerah terpencil atau bukan anggota lingkaran sosial konvensional dapat menemukan orang lain dalam situasi serupa untuk menjalin hubungan yang bermanfaat. Media digital universal memungkinkan orang dari semua lapisan masyarakat, budaya, ekonomi, politik, agama, dan ideologi berkomunikasi dan belajar satu sama lain.
Banyak orang beralih ke media sosial untuk berkomunikasi serta menghubungkan teman dan keluarga. Hal ini meningkatkan komunikasi, koneksi masyarakat, dan kesadaran akan orang-orang yang membutuhkan dalam komunitas mereka sendiri. Media digital memungkinkan orang lebih banyak mengambil bagian dalam pemerintahan, mendengarkan suara masyarakat, dan membentuk komunitas baru. Media digital membantu memperkuat respon dan dukungan bagi mereka yang terkena dampak bencana kemanusiaan. Media digital digunakan oleh orang di seluruh dunia untuk terhubung satu sama lain, merencanakan acara, dan menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai topik. Media digital telah mengubah cara kerja, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan fleksibilitas bagi masyarakat dan pemberi kerja. Dengan digitalisasi konten dan data, serta munculnya teknologi komunikasi digital, dasar utama dari hubungan pimpinan dengan pegawai telah berubah. Sekarang ada banyak pilihan baru tentang kapan, di mana, dan oleh siapa pekerjaan dapat dilakukan. Banyak profesi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja berkat digital. Internet berkecepatan tinggi dan kemajuan teknologi pesan, audio, dan video. Separuh dari seluruh karyawan berpendapat bahwa memiliki akses ke sumber daya digital seperti internet dan ponsel adalah sangat penting untuk kemampuan dan keberhasilan mereka untuk bekerja dari jarak jauh. Transformasi digital ke tempat kerja membantu produktivitas pekerja, efisiensi bisnis, dan kesejahteraan masyarakat. Selain meningkatkan produktivitas, fleksibilitas media digital yang lebih tinggi memungkinkan integrasi kehidupan kerja yang lebih baik. Ini penting bagi orang-orang untuk berhasil menyeimbangkan berbagai tugas seperti tanggung jawab sebagai pekerja dan pengasuh. Sebagai akibat dari meningkatnya fleksibilitas tempat kerja, prospek pekerjaan menjadi lebih setara dan global bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan, kurangnya mobilitas, atau berasal dari negara-negara dengan perekonomian kurang maju. Tren teknologi digital. Dalam era teknologi digital yang maju saat ini, terjadi perubahan yang signifikan di seluruh dunia. Individu saat ini dapat dengan mudah mengakses informasi melalui berbagai metode, dan mereka dapat memanfaatkan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi digital dengan kebebasan. Namun, ada dampak negatif yang muncul sebagai ancaman. Permainan online dapat mengganggu kesehatan mental anak-anak, memfasilitasi penyebaran pornografi, pelanggaran hak cipta, dan berbagai masalah lainnya. Dengan kemunculan situs jejaring sosial yang merupakan layanan berbasis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil, melihat daftar pengguna yang tersedia, dan mengundang atau meminta teman untuk bergabung. Jaringan sosial telah menjadi norma dan dalam komunikasi digital. Dalam era digital, kurangnya kertas adalah salah satu tren. Kita tidak perlu mencetak foto atau dokumen yang dibutuhkan pada kertas lagi. Penyimpanan digital lebih aman daripada menyimpan banyak dokumen dalam bentuk kertas. Digitalisasi dokumen dari kertas menjadi file elektronik yang menjadi lebih mudah untuk berbagi, dan e-book menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan buku-buku yang tebal yang membutuhkan tempat yang luas. Selain itu, dokumen menjadi lebih mudah dipahami dengan file digital, dan dokumen dapat dibuka kapan saja di ponsel atau komputer. Teknologi digital memiliki kemampuan untuk mendorong berbagai kemajuan Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia sudah siap untuk hidup di era digital dengan infrastruktur dan undang-undang yang mengatur aktivitas di internet. Individu Indonesia yang memiliki akses internet yang di era 4G, peningkatan terus terjadi dengan ITE, dipicu oleh penetrasi di internet dan penggunaan ponsel pintar yang terus meningkat di setiap tahun. Masyarakat Indonesia umumnya antusias mengadopsi gaya hidup digital. Dunia digital di mana semua aktivitas dilalui melalui internet tanpa batas ruang dan waktu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
atau Undang-Undang ITE tahun 2008 adalah salah satu dari banyaknya undang-undang yang terus diperbarui untuk mengatur semua jenis operasi ini. Data pribadi masyarakat harus terus dilindungi di internet, sehingga perusahaan seperti Google, Facebook, dan media sosial lainnya yang memiliki data pengguna tidak dapat menggunakannya sembarangan. Indonesia telah mengalami banyak kemajuan di era digital, termasuk perubahan di cara media nasional berkomunikasi. Di era saat ini, media online atau internet telah mengambil alih media massa konvensional. Namun, Indonesia tertinggal lebih dari 10 tahun dalam mengadopsi teknologi komunikasi, khususnya internet. Namun, masyarakat Indonesia dengan cepat merangkul kemajuan teknologi ini. Indonesia diakui secara global sebagai anggota budaya digital yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan positif sesuai dengan kemajuan zaman. Dampak positif dan negatif teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki dampak positif. Berikut beberapa manfaat dari teknologi digital. Yang pertama, informasi yang diperlukan dapat diakses lebih cepat dan lebih mudah. Yang kedua, inovasi di berbagai bidang yang bergantung pada teknologi digital untuk memfasilitasi proses dalam pekerjaan. Yang ketiga, munculnya media massa digital, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi masyarakat. Dan yang keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang timbul dari pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif era digital perlu diprediksi dan ditangani untuk menghindari kerugian dan bahaya seperti ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau IPM. Karena akses mudah ke data yang memungkinkan plagiator untuk terlibat dalam kegiatan penipuan. Ancaman pemikiran pendek di mana anak-anak dilatih untuk berpikir cepat dan kurang fokus. Serta ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk kegiatan kriminal. Tidak memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendidikan atau media. Misalnya tidak hanya membunuh e-book, tetapi juga mencetaknya, mengunjungi perpustakaan digital dan gedung perpustakaan, dan sebagainya. Tantangan dan hambatan. Mengelola informasi digital membawa berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa di antaranya meliputi volume dan pertumbuhan cepat. Jumlah informasi digital terus meningkat dengan cepat. Menyimpan, mengelola, dan memproses volume yang besar ini dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada sistem yang tepat untuk mengelolanya. Kebutuhan akan infrastruktur yang memadai. Mengelola informasi digital memerlukan infrastruktur IT yang memadai, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang handal. Ini bisa menjadi hambatan bagi organisasi yang kekurangan sumber daya atau tidak mampu menginvestasikan dalam infrastruktur yang diperlukan. Keamanan dan privasi. Informasi digital rentan terhadap serangan cyber dan pelanggaran privasi. Melindungi informasi sensitif dari ancaman keamanan seperti peretasan dan malware merupakan tantangan yang terus-menerus. Keharusan untuk mematuhi regulasi privasi data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa atau CCPA atau California Consumer Privacy Act di California. Beberapa regulasi yang relevan di Indonesia termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang ITE merupakan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik, perlindungan data, serta keamanan informasi di Indonesia. Undang-undang ini juga mencakup ketentuan tentang tindakan kriminal yang terjadi di dunia maya. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo mengatur berbagai aspek teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, termasuk mengenai penyelenggaraan jaringan dan layanan telekomunikasi, e-commerce, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK
OJK mengeluarkan regulasi terkait dengan layanan keuangan digital, seperti peraturan tentang pembayaran digital, peer-to-peer lending, dan vintage lainnya. Peraturan perlindungan data pribadi. Pada tahun 2016, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur lebih lanjut oleh pemerintah melalui peraturan pelaksanaannya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang vintage. OJK telah menerbitkan berbagai peraturan untuk mengatur industri vintage di Indonesia, termasuk peer-to-peer lending, e-money, dan layanan keuangan digital lainnya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang perlindungan konsumen juga mencakup ketentuan tentang perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dan e-commerce. Peraturan tentang hak cipta dan kekayaan intelektual. Indonesia memiliki peraturan yang mengatur hak cipta dan hak kekayaan intelektual, termasuk dalam konten digital, yang melindungi pencipta dan pemilik hak dalam penggunaan karya-karya mereka di ranah online. Regulasi digital di Indonesia terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa regulasi tersebut dapat mengakomodasi inovasi teknologi baru sambil tetap melindungi kepentingan publik dan mengatasi tantangan yang muncul dalam ruang digital. Kesesuaian teknologi. Teknologi informasi terus berkembang dengan cepat dan seringkali sulit untuk tetap up to date dengan perkembangan yang terbaru. Ini bisa menjadi hambatan dalam mengelola informasi digital dengan efektif, terutama jika organisasi tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melacak dan menerapkan teknologi baru. Interoperabilitas. Banyak organisasi memiliki berbagai sistem dan platform yang berbeda untuk mengelola informasi digital mereka. Memastikan interoperabilitas antara sistem-sistem ini dan memungkinkan pertukaran data yang lancar dapat menjadi tantangan. Manajemen kompleksitas. Informasi digital sering tersebar di berbagai lokasi dan dalam berbagai format, termasuk teks, gambar, video, dan lainnya. Memahami dan mengelola kompleksitas ini dengan baik memerlukan strategi yang cermat dan penggunaan alat yang tepat. Kesadaran pengguna. Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola informasi digital adalah kesadaran pengguna. Pengguna seringkali tidak menyadari risiko keamanan yang terkait dengan tindakan mereka, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau berbagai informasi sensitif melalui email. Pelatihan dan kesadaran pengguna menjadi kunci utama untuk mengatasi hambatan ini. Kehilangan data dan pemulihan bencana. Risiko kehilangan data karena kegagalan perangkat keras, serangan malware, atau bencana alam merupakan tantangan serius dalam mengelola informasi digital. Membuat dan menguji rencana pemulihan bencana yang efektif adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini. Dengan menyadari tantangan dan hambatan ini, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi mereka dan mengelola informasi digital mereka dengan lebih efektif dan aman. Manfaat dan dampak positif dari pengelolaan informasi digital yang efektif. Memanfaatkan alat dan teknologi ini dapat membantu kita mengelola informasi digital dengan lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan melindungi informasi dari ancaman keamanan. Pastikan untuk membeli alat yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan, serta untuk terus memperbarui dan memperbaiki penggunaannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Pengelolaan informasi digital yang efektif memiliki sejumlah manfaat dan dampak positif. Antara lain, manfaatnya aksesibilitas yang meningkat.
Informasi digital yang terkelola dengan baik dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh individu atau organisasi yang membutuhkannya, baik itu dari jarak jauh maupun dekat. Efisiensi operasional. Dengan sistem pengelolaan informasi digital yang efektif, proses operasional organisasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini dapat menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Peningkatan produktivitas. Pengelolaan informasi digital yang baik dapat meningkatkan produktivitas individu maupun tim. Informasi yang tersusun rapi kemungkinan untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Peningkatan kolaborasi. Dengan adanya sistem pengelolaan informasi yang efektif, kolaborasi antar individu atau tim dalam suatu organisasi dapat ditingkatkan. Informasi yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan berbagai ide, pembaruan proyek dan kerjasama yang lebih efisien. Peningkatan keamanan. Pengelolaan informasi digital yang efektif juga mencakup aspek keamanan informasi. Dengan adanya sistem yang kuat, risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi dapat diminimalkan sehingga melindungi data sensitif dari ancaman eksternal maupun internal. Dampak positifnya, inovasi berkelanjutan. Pengelolaan informasi digital yang efektif mendorong inovasi berkelanjutan. Dengan akses yang mudah terhadap informasi yang relevan, individu dan organisasi dapat mengembangkan ide-ide baru, produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pasar atau kebutuhan internal. Peningkatan kualitas layanan. Organisasi yang mengelola informasi digital dengan baik cenderung memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada pelanggannya. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Menghemat biaya. Dengan proses yang lebih efisien dan produktif, pengelolaan informasi digital yang efektif dapat membantu mengurangi biaya operasional organisasi. Misalnya, penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik dapat mengurangi biaya cetak dan penyimpanan fisik. Peningkatan daya saing. Organisasi yang menerapkan pengelolaan informasi digital yang efektif cenderung lebih kompetitif dalam pasar yang terus berubah. Mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lebih cepat dan lebih baik, serta memanfaatkan peluang yang muncul dengan lebih efisien. Peningkatan tanggung jawab lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan kertas dan sumber daya fisik lainnya, pengelolaan informasi digital yang efektif dapat membantu mengurangi jejak lingkungan dari organisasi. Hal ini sejalan dengan upaya yang berkontribusi pada perlindungan lingkungan secara keseluruhan. Dengan demikian, pengelolaan informasi digital yang efektif tidak hanya memberikan manfaat bagi individu atau organisasi secara langsung, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Penggunaan teknologi informasi sesuai Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang aktivitas elektronik, transaksi elektronik, dan penggunaan informasi elektronik. Undang-undang ini diciptakan untuk mengatur segala bentuk aktivitas yang terjadi dalam dunia maya atau ruang digital. Dibuat pada tahun 2008 dan mengalami beberapa revisi, Undang-Undang ITE memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, memberikan perlindungan hukum. Undang-Undang ITE memberikan perlindungan hukum kepada pengguna internet dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dari berbagai bentuk penipuan, penggelapan, pencurian data, dan tindak kriminal lainnya yang terjadi di dunia maya. Yang kedua, regulasi komunikasi elektronik. Undang-Undang ITE juga mengatur tentang komunikasi elektronik, termasuk penggunaan email, chat, dan media sosial. Hal ini mencakup larangan terhadap pengiriman spam, penghinaan, penyebaran informasi palsu, dan tindakan cyberbullying. Yang ketiga, pengaturan transaksi elektronik.
Undang-Undang ITE juga menerapkan aturan terkait dengan transaksi elektronik seperti pembelian online, penandatanganan dokumen elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital. Yang keempat, penegakan hukum. Undang-Undang ITE memberikan kerangka hukum untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dunia maya, termasuk tindak pidana seperti penipuan, penyebaran konten negatif, dan serangan cyber. Namun, Undang-Undang ITE juga menjadi kontroversial karena beberapa ketentuannya dianggap membatasi kebebasan berbicara dan berekspresi di dunia maya, serta dapat disalahgunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah atau individu. Oleh karena itu, selalu ada perdebatan tentang perlu tidaknya revisi lebih lanjut terhadap Undang-Undang ITE untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berbicara. Dampak pelanggaran Undang-Undang ITE. Pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dapat memiliki dampak yang serius, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang pertama, ada sanksi hukum. Pelanggaran Undang-Undang ITE dapat mengakibatkan sanksi hukum berupa denda atau bahkan penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Sanksi ini dapat berlaku bagi individu maupun entitas yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum seperti penyebaran informasi palsu, penghinaan, atau penipuan online. Denda. Pelanggaran Undang-Undang ITE dapat mengakibatkan denda yang signifikan bagi pelaku. Besarnya denda dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan. Penjara. Selain denda, pelaku pelanggaran Undang-Undang ITE juga dapat dijatuhi hukuman penjara. Lama hukuman penjara bisa bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran dan sanksi yang ditetapkan oleh pengadilan. Dampak sosial. Yang pertama, penghancuran reputasi. Pelanggaran Undang-Undang ITE seperti penyebaran informasi palsu atau penghinaan di media sosial dapat menghancurkan reputasi seseorang atau organisasi. Hal ini dapat menyebabkan stigma sosial yang berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan karir seseorang. Yang kedua, konflik sosial. Penyebaran informasi palsu atau provokatif di media sosial dapat memicu konflik sosial dan ketegangan antar individu atau kelompok. Hal ini dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengancam keamanan sosial. Dampak ekonomi. Yang pertama, kerugian finansial. Pelanggaran Undang-Undang ITE seperti penipuan online atau mencuri identitas dapat menyebabkan kerugian finansial bagi korban. Hal ini dapat menyebabkan pada keuangan individu, bisnis, atau bahkan pemerintah. Yang kedua, kerusakan pada bisnis. Pelanggaran Undang-Undang ITE dapat merusak reputasi bisnis dan mengurangi kepercayaan konsumen. Ini dapat berdampak negatif pada penjualan dan laba perusahaan, serta mengancam keberlanjutan bisnis tersebut. Pelanggaran Undang-Undang ITE tidak hanya berdampak pada pelaku secara langsung melalui sanksi hukum, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi aturan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE demi menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi informasi. Penutup. Mengelola informasi digital secara efektif adalah keterampilan penting di era digital. Dengan menerapkan strategi dan alat yang tepat, tentunya dapat membuat keputusan yang lebih baik dan melindungi privasi individu maupun organisasi. Mulai dari yang kecil, pilih 1 atau 2 strategi untuk diterapkan terlebih dahulu. Gunakan alat yang tersedia. Ada banyak alat gratis dan berbayar yang dapat membantu mengelola informasi digital. Bersabarlah, mengubah kebiasaan membutuhkan waktu dan usaha. Terus belajar karena teknologi dan informasi digital terus berkembang, sehingga kita perlu terus belajar untuk mengikuti perkembangan terbaru.
Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.